Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Siang ini kita sudah sampai di restoran Bandung, ya, tepat di Abu Dhabi. Kebetulan saya ditemani oleh para adventure ini. Ada Bapak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Gimana, sehat siang ini ya? Insya Allah sudah lapar nih. Sudah rindu masakan Indonesia. Dan tentu saja dengan Mas Andi Arvin. Mas Andi, apa kabar? Alhamdulillah, sangat sehat. Sangat sehat. Dan satu lagi, Alhamdulillah. Mas Khairul. Mas Khairul, gimana Mas Khairul? Sudah lapar nih? Alhamdulillah, mulai Sudah naik. Sudah naik. Jadi siang ini kita mau bincang-bincang sedikit tentang sekilas perjalanan beliau ini, sehingga kita sampai di Abu Dhabi dan insya Allah akan melanjutkan perjalanan di kota suci, yaitu bertepatan dengan ibadah haji. Teman-teman, ibadah haji itu adalah salah satu idaman semua insan, ya, terutama orang yang beragama Muslim, ya, beragama Islam. Dan beliau-beliau ini adalah salah satu mungkin bagian dari orang-orang pilihan di dunia ini yang mampu melaksanakan ibadah haji dengan bersepeda. Jadi ini adalah salah satu terobosan cara jitu untuk melakukan ibadah haji dari Indonesia yang sangat cepat dan kilat, karena tidak perlu antrian di pemerintahan, ya, langsung. Nanti kita lihat seperti apa ceritanya sehingga dia bisa melakukan perjalanan ini hingga sampai detik ini. Oke, kita dengarkan cerita beliau ini. Yang pertama akan saya tanyakan adalah ketika Mas Andi Arvin, Mas Khairul, Matini dan Pak Fuad menentukan saya kepingin melakukan ibadah haji itu dengan bersepeda. Itu apa motivasi pertama? Coba dari Mas Andi. Kalau saya pribadi sebenarnya setiap orang punya keinginan, punya kerinduan tersendiri untuk dapat bisa datang ke Baitullah, ke kota Al-Haramain, kota suci Mekah dan Madinah. Dan begitupun juga demikian dengan saya pribadi. Nah, dan sebenarnya cita-cita ini sudah lama dari waktu sekolah, pengen ke Baitullah. Cuman memang saya pribadi bukan tipe orang yang pandai menabung, sehingga saya pernah mencoba untuk menabung, tapi bisa terpakai juga, habis terpakai karena itu saya tidak bisa katakan tidak ada ketika ada tabungan, misalkan ada keluarga atau kerabat yang butuh bantuan, saya nggak bisa bilang, saya nggak punya uang misalkan. Sehingga nggak pernah mencoba untuk menabung, tapi nggak pernah berhasil. Nah, setiap orang saya pikir punya kemampuan dan kelemahan masing-masing, ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya kelebihan dalam segi fisik, dan alhamdulillah sebenarnya awalnya bukan sepedaan, awalnya malah backpacker, jadi jalan kaki, backpacker yang low budget tentunya. Nah, tapi kan ternyata saya lihat mungkin itu adalah Allah memberikan kemudahan dengan memperlihatkan saya ada pada saat tontonan ada orang yang pernah bersepeda ke Baitullah, ke Mekah. Nah, sehingga pada saat itu saya mulai riset perjalanan bersepeda internasional, dan basicnya kami juga, saya dan Khairul, dari pada saat kuliah. Jadi sementara menyelesaikan kuliah pada saat itu, kami di Mapala, mahasiswa pecinta alam di Universitas Negeri Gorontalo, dan kami lulusan akuntansi di Universitas Negeri Gorontalo. Minimal ada bekal ilmu pengetahuan perjalanan, dan yang kami butuhkan adalah pada saat itu pembekalan terkait dengan
persiapan sepeda lebih kepada, tapi kalau misalnya mental fisik alhamdulillah kami terasa di Mapala. Dan yang memperkuat itu adalah ilmu agama tentunya. Kami di tarbiyah ya, kami belajar sedikit dari ilmu agama itu di waktu Islamiyah. Jadi dari belajar membaca Al-Quran, jadi kami belajar itu dari akhir 2018 dan perencanaan perjalanan ini di akhir 2019. Di kurang lebih selama setahun kami belajar dari A, B, di B, jadi sampai dengan saat. Karena lagi-lagi kami berpikir kira-kira tujuan kita untuk hidup ini apa. Jadi kembali lagi, dan sedikit dari ilmu agama yang kami pelajari adalah ternyata memang tujuan kami diciptakan di muka bumi ini tidak lain untuk bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan haji ataupun umroh itu memang, kalau haji memang barang siapa yang mampu ya Pak. Haji itu adalah barang siapa yang mampu, dan menurut saya mampu itu ada berbagai macam kategori. Ada orang yang mampu finansial, dia bisa langsung fly. Ya, Dan kami merasa alhamdulillah kami punya kemampuan dalam bentuk fisik. Jangan sampai nanti di akhirat kelak ditanyakan kira-kira digunakan untuk apa fisik di masa muda. Luar biasa. Dan tentunya itu yang menjadi latar belakang kami untuk harus memutuskan Bismillah melanjutkan perjalanan. Karena yang pertama kami yakin dan percaya bahwa agama kami agama Islam itu adalah solusi dari berbagai macam persoalan. Kami yakin dan percaya di tiap harinya itu kami punya rezeki yang tidak akan pernah tertukar. Dan setiap muslim harus meyakini itu. Dan yang kedua, kami yakin dan percaya adalah keamanan. Dari segi keamanan, Allah lah yang memberikan keamanan kepada kita. Dan alhamdulillah dari basic sedikit ilmu agama itu yang menjadi memperkuat kita bisa sampai di titik ini. Dan tentunya kami bahkan lebih malu ya ketika melihat ada yang bapak kami Pak Fuad yang Masya Allah dengan usianya gitu, langsung terpukul. Ternyata ada lagi yang lebih. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya. Kalau kami sebagai pemuda tentunya semangat, spirit masih spirit muda. Cuman Masya Allah adalah sesuatu hal yang lebih ketika bapak kami Pak Fuad yang Masya Allah semangatnya luar biasa. Alhamdulillah mungkin bisa langsung dan ini insya Allah bisa kami berharap perjalanan kami bisa memotivasi khususnya para pemuda dan tentunya orang-orang yang punya kemampuan finansial, dan insya Allah bisa menggerakkan hatinya untuk bisa datang ke Baitullah. Amin. Next kita ke Mas Khairul. Mas Khairul, silakan. Mungkin kurang lebih sama ya, karena kan kita jalan bareng. Cuman yang menjadi perantara saya itu adalah beliau, karena beliau yang mengajak saya. Bahkan kita juga mungkin latar belakang kita sama, jurusan juga kita sama, cara bermain kita juga sama. Nah waktu itu sedikit mungkin ada hidayah lah dibilang, diajak oleh Andi, dan karena kan tujuannya ke Tanah Suci. Waktu itu pas diajak saya langsung dia, tapi saya harus bagi dulu kedua orang tua. Nah waktu itu singkat cerita sudah tanya sama orang tua, sudah soal juga. Orang tua itu belum ada jawaban, karena waktu itu kita kondisinya masih menyusun skripsi, makanya diselesaikan dulu studinya, setelah itu baru dipilihkan. Itu kurang lebih. Bagaimana dengan Pak Fuad? Alhamdulillah, ini anugerah terindah dari saya buat saya. Itu
bisa dapat bersepeda. Jujur, saya awalnya itu tidak pernah bersepeda jarak jauh dan juga tidak punya sepeda. Jadi awalnya saya bersepeda itu pada tahun 2019 bulan November, itu saya tujuan dari Balikpapan ke Jakarta. Pada saat itu ada acara Maulid Akbar di Monas, Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019. Jadi saya berangkat itu bulan November, akhir bulan November, dan alhamdulillah pada saat tiba di Jakarta tepat waktu, alhamdulillah Allah memberi kemudahan, kelancaran, saya bisa hadir di Jakarta waktu itu. Dan pada saat itu, setelah itu saya pulang dengan bekal pertama kali bersepeda bisa menempuh jarak jauh. Saya punya keinginan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah. Pada tahun 2020 saya ingin ke Mekah, tapi tidak bisa karena pada saat itu masih kondisi COVID Corona. Jadi saya tunggu sambil berjalan waktu saya keliling-keliling Pak, keliling-keliling ke Indonesia, khususnya di bagian barat. Jadi saya dari Aceh, dari Pulau Sabang itu sudah pernah Sabang pada tahun 2020, terus Wali Songo. Alhamdulillah itu semua sudah skema dari Allah. Saya bisa keliling-keliling dengan bersepeda, bisa silaturahmi, ketemu habaib ulama. Alhamdulillah saya juga ini, buat saya bersepeda itu jalan bisa dekat kepada Allah. Jadi saya tujuan bersepeda ini bukan hanya untuk ke Mekah aja, jadi saya tujuannya sambil berziarah-ziarah ke silaturahmi, ziarah ke makam wali Allah. Karena dengan kita bersilaturahmi itu ke ulama habaib, sama halnya kita bersilaturahmi kepada Rasulullah SAW. Karena dari mereka lah kita belajar agama. Kita dari habaib ulama kita belajar agama, dan mereka itu adalah penerus perjuangan Rasulullah. Sama halnya kita juga ziarah ke makam wali-wali Allah itu sama halnya kita juga berziarah ke makam Rasulullah. Karena dengan ziarah ke makam wali-wali Allah itu mereka adalah penerus dari Rasulullah juga. Jadi alhamdulillah selama perjalanan ini saya imbangi dengan berziarah-ziarah ke makam wali-wali Allah. Alhamdulillah banyak sekali sudah saya ziarah-ziarahin, dan juga banyak juga para habaib ulama yang sudah saya silaturahmiin. Alhamdulillah semua karena kecintaan saya kepada mereka, kecintaan saya juga kepada Rasulullah. Karena saya cinta kepada mereka, insya Allah sama halnya cinta dengan Rasulullah. Jadi itu yang saya kejar selama ini. Karena sudah usia, katakanlah sudah usia di atas 50, saya berharap sekali dengan bekal ini mudah-mudahan bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Saya rasa cukup sekian dulu untuk sementara waktu. Mungkin bisa disambung lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi asal usul kawan-kawan kita ya, dari Pak Fuad, Mas Andi, dan Mas Khairul ketika menentukan beliau menjalankan ibadah haji dengan bersepeda. Ini sungguh luar biasa ya teman-teman. Baik, kita break sementara. Oke Mas Andi, tadi satu keputusan yang dilatar belakangi dengan sangat luar biasa perjalanan. Sekarang setelah memutuskan, oke, saya berjalan, saya akan pergi ke Mekah dengan cycling. Ini langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan ketika mau melakukan perjalanan? Apa saja yang harus
persiapkan, baik itu mungkin dokumentasi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, kemudian pokoknya berkenaan dengan hal-hal dengan peralatannya. Kan ini pakai sepeda otomatis kan, kira-kira sepedanya seperti itu, kemudian rotasi perjalanannya kemana aja, itu kira-kira pemetaannya seperti apa, itu persiapannya seperti apa, coba kasih tahu ke teman-teman semuanya. Ya, walaupun untuk persiapan yang pertama kita, karena jadi kalau perjalanan seperti ini tergantung tujuan ya, misalkan kita tujuannya apa dulu. Jadi karena memang tujuan kita untuk ke Baitullah, ke Mekah Mukarramah, Mekah dan Madinah, tentunya itu adalah dua kota yang memiliki keutamaan yang sangat besar tentunya. Seperti ketika kita ibadah di kota Mekah memiliki 100.000 kali lebih baik ketika ibadah di kota-kota lainnya, di masjid-masjid lainnya. Dan ketika kita ibadah di Masjid Nabawi, kita mendapatkan keutamaan 1000 kali lebih baik daripada ibadah di masjid-masjid lainnya. Nah, karena tujuan kita untuk ibadah, untuk datang ke Baitullah, sehingga bekal pertama adalah iman tentunya. Pertama iman, keduanya dan bekalan fisik dan mental. Karena ini perjalanan yang menggunakan fisik juga, tentunya kita harus punya bekal itu, fisik dan mental yang kuat. Karena memang mental ini yang harus karena jangan sampai misalkan akan balik di tengah jalan. Itu dia. Jangan sampai sudah di tengah jalan terus mundur. Langsung mundur. Nah, sehingga mental juga harus diperkuat. Dan alhamdulillah kalau saya dengan Khairul kan memang basic di Mapala ya, dan mental dan fisik kita ditempa di situ. Nah, alhamdulillah kita diperkuat dengan yang memperkuat itu adalah ilmu agama, keteguhannya. Bagaimana kita meyakini yang tadi yang seperti saya sebutkan, bahwa ilmu agama memperkuat keyakinan semangat kita, spirit, ada spirit tersendiri seperti itu, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan rezeki, kita tidak perlu khawatir dengan keamanan, karena sudah ada Allah yang mengatur semua itu. Dalam artian kita bukan tidak tawakal buta ya, misalkan yang penting ada jualan merchandise, misalkan kaos dan sebagainya. Nah, selanjutnya persiapan tentang terkait dengan ilmu perjalanan. Nah, itu tadi kan mental, fisik. Tentunya kita juga harus dibekali dengan ilmu. Nah, ilmu perjalanan kita selama 1 tahun dari akhir 2019 sampai 2021 kita jalan, kita mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan perjalanan, entah itu rute perjalanan, entah itu kesiapan sepeda, entah itu ilmu dari bersepeda, bagaimana cara bersepeda yang baik, terus bagaimana memperbaiki sepeda, maintenance sepeda. Nah, itu yang kami pelajari, persiapan-persiapan seperti ini. Karena kita menggunakan sepeda. Ketika kita menggunakan motor, nah kita harus mempelajari bagaimana cara memperbaiki motor itu sendiri. Minimal misalkan bagaimana cara menampal ban, bagaimana cara memperbaiki rantai yang putus misalkan. Nah, itu yang kami pelajari. Nah, selanjutnya kami mempelajari juga terkait dengan kondisi alam, kondisi setiap daerah-daerah yang kita lewati, kira-kira aman untuk bersepeda di malam hari atau aman bersepeda di daerah itu misalkan. Terus dari daerah-daerah, provinsi-provinsi, negara-negara yang kita kunjungi, kita juga mempelajari misalkan budaya-budaya yang ada. Dan yang memperkuat kita bisa berjalan seperti ini adalah bagaimana kita belajar dari para salafus saleh terdahulu, para ulama-ulama kita terdahulu. Misalkan mereka mengambil ilmu, misalkan satu hadis itu, misalkan mereka harus rela-rela berjalan menempuh ribuan kilometer hanya mencari satu ilmu misalkan. Nah, jadi memang yang menginspirasi kita juga itu sebenarnya kita
salah satu selain untuk ibadah di dua kota Mekah dan Madinah, kita ingin belajar seperti itu. Jadi entah itu bisa belajar di sana atau belajar sepanjang perjalanan. Alhamdulillah banyak pelajaran yang kita pelajari sepanjang perjalanan, itu bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, berbagai macam profesi. Misalkan bisa bertemu kami bisa belajar bagaimana cara mengajar misalkan. Baik, bagaimana cara menjadi seorang YouTuber misalkan. Guru yang baik misalkan. Jadi Mas Andi ya, itu tadi Anda riset tentang perjalanannya, kemudian tentang culture-nya di suatu tempat yang akan dilalui. Itu pada waktu Anda berangkat dari Gorontalo, itu ada dokumen apa aja yang perlu dilengkapi? Kalau waktu start dari Gorontalo itu tentunya kita yang pertama paspor Ya. paspor yang dokumen perjalanan yang awal itu paspor, karena paspor itu kan Ya. Oke, paspor yang kedua yang harus dipersiapkan di pertama. Dokumen apa lagi? Surat perjalanan. kalau surat perjalanan dari Gorontalo memang kami nggak ada ya, karena yang pertama kami menggunakan sepeda dan waktu itu kami sempat datang ke Polda Gorontalo bagaimana kira-kira ada surat perjalanan seperti itu, karena kita bersepeda. Dan penjelasannya itu dari stafnya, kalau untuk sepeda sebenarnya nggak ada surat jalan, bukan seperti misalkan. Jadi kan waktu sebelum start itu kami belajar dari teman-teman petouring sepeda internasional, terus petouring motor juga. Nah beda halnya kalau motor itu butuh banyak persiapan, misalkan ada surat jalan, terus harus ada SIM internasional, harus ada daftar sana sini, jadi agak sedikit ribet memang. Kalau sepeda memang. Jadi cuma paspor. Bagaimana dengan visa? Rute perjalanan pertama dari Gorontalo, kemudian menuju ke dari Gorontalo Makassar, itu kurang lebih sekitar 1.500. Dari Makassar ke Surabaya. Jadi sebenarnya mau lewat kampungnya Bapak, Banyuwangi. Jadi rencana itu dari Makassar ke Lombok, Bali, Banyuwangi. Oke, Jadi terus kita mau kemudian sisir dari ujung Jawa. Cuman memang pada saat itu karena COVID sehingga penyeberangan agak susah. terus akhirnya dari Bali Lombok dari Makassar langsung ke Surabaya. Oh, dari Makassar ke Surabaya. Iya. Karena kita nggak dapat Dari Surabaya kemudian kita masih singgah di Blitar. Iya, Surabaya, Malang, Blitar, kita naik ke Pare, Kediri karena kita persiapan bahasa Inggris. Terus kemudian di situ kita di Pare belajar kursus bahasa Inggris. Oke. Dari Pare ke Jakarta. Di Jakarta ketemu dengan salah satu tokoh agama kita atau enggak? Kalau tokoh agama sebenarnya di tiap-tiap kota itu kami sering datang ke masjid jadi pokoknya di setiap kota itu kami selalu berjumpa dengan tokoh-tokoh agama. Cuman kalau di Jakarta kemarin kita memang khusus untuk persiapan dokumen-dokumen. Cuman memang dokumen-dokumen perjalanan berupa visa, karena kan setiap negara itu punya kedutaan yaitu di Jakarta. Cuman memang alhamdulillah pada saat itu kami belum bisa mendapatkan visa, karena memang setiap negara pada saat itu belum mengeluarkan visa turis, sehingga kita tetap melanjutkan perjalanan karena 2 bulan. Karena kan untuk pengurusan visa kita harus mengirimkan email dulu, tunggu balasan. Jadi selama 2 bulan kami di Jakarta dan kita memutuskan untuk jalan. Sebenarnya pada saat itu waktu di Jakarta, Singapura dan Malaysia belum buka, tapi harus menggunakan karantina dan kosnya gede. Jadi setelah pertama kali menginjakkan untuk keluar negerinya di negara mana dulu? Singapura. Dari Singapura terus Malaysia, Thailand. Nah itu bebas visa. Nah terus kemudian dari Thailand kita langsung flight ke Oman. Flight ke Muscat. Itu butuh waktu perjalanan berapa lama itu?
Dari berangkatnya bulan apa, tahun berapa? Kami start dari tanggal 6 Juni 2021 dan 6 Juni. 2021. Oh, kemudian sekarang sudah 22 Juni. 1 tahun lebih. 22 atau 23 hari ini? 23 ya? Tanggal berapa ya? 23 kan? 23. 23 Juni, lumayan. Oke teman-teman, perbincangan kita break dulu karena waktunya kita makan siang. Oke, tetap di Beto Adventure ya. Kita lanjutkan setelah jeda makan siang. Ya. Yes. Teman-teman, ini waktunya makan siang dan hidangan sudah ada di depan kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan dilanjutkan. Oh, enggak. Ini Damanti mana? Put ya tadi. Oke. Ini berapa hari nggak makan khas Indonesia nih? Oh, kemarin kita makan di KBRI, kita makan apa? Nasi ikan goreng, kapok. Kalau kecil apa? Kemarin di Alain nginep di mana? Satu aja. Terbatas. Pak Fuad, ceritakan perjalanan pertama ya ketika pemberangkatan itu kemarin secara resmi nggak dilepas sama pemerintahan Kota Tangerang. Ya, alhamdulillah. Boleh cerita sedikit, silakan. Jadi saya pada saat itu berangkat bersama teman dari Tangerang, Pak Cahaya Gunawan. Pak Cahaya Gunawan berangkat dari kota Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2021. Kami di situ dilepas oleh wali kota Tangerang, saya lupa namanya. Jadi pada saat itu kami dilepas, langsung lanjut ke Banten, ke Perak. Di Perak kami di Banten itu nginep transit, setelah itu biasanya lanjut ke Perak. Merak. Iya. Merak. Biasanya langsung sampai ke Bandar Lampung, Bakauni. Jadi kami jalan terus sampai ke mana, ke Pekanbaru. Kami Pekanbaru karena mau ke Dubai, mau nyebrang ke Malaysia, tapi karena Malaysia masih tutup, kami sambil jalan melintasi Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat sambil menunggu waktu dengan harapan Malaysia dibuka waktu itu, pada saat itu. Tapi pada saat kami di Bali Mega bulan Desember tanggal 15 itu Malaysia masih tutup. Malaysia masih tutup, kami tunggu seminggu, 2 minggu, ternyata masih juga tutup. Nah, saya tidak mau pulang ke Balikpapan, ke Kalimantan, karena ini saya sudah punya tekad kuat sekali ke Mekah. Jadi saya bertahan dan saya lanjut ke Batam. Tapi teman saya balik ke mana, Pak Cahaya Gunawan balik ke Tangerang, di kotanya, dan beliau ke Mekahnya naik pesawat. Okay. Saya selama di Batam itu ada sekitar 2-3 bulan lebih nunggu sampai Malaysia buka. Jadi pas Malaysia buka di pertengahan bulan April, saya
ke Malaysia lewat Batam ke Pasir Kudang, Johor Bahru. Nah, dari situ saya perjalanan saya sampai ke Thailand. Habis Thailand terus ke sini, Thailand ya karena di Myanmar. ke Oman. Oman, tapi karena diajak sama Bang Ani langsung ke Abu Dhabi. Abu Dhabi, ya udah sudah bareng sama beliau aja sudah. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu sama mereka. Ya alhamdulillah, memang Bang Ani sudah lama pengen ketemu sama saya. Andi siapa? Ini yang ini. Yang ini. Dari Batam nggak sempat ketemu. Oh gitu, masya Allah. Ya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau bapak tadi dokumennya hanya paspor dan vaksin, ya. PCR otomatis ya. Ya setiap langsung Ya. pasti ada. PCR sama tanda bukti vaksin berapa kali? 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Kalau Mas Andi? 3 kali. Mas Andi di vaksinnya 3 kali ya? Iya 3 kali. Mas Khairul gimana Mas Khairul? Sama, kita harus 3 kali. barengan. Kalau disuntik ini saya juga disuntik. Oh ya ya, oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu ribet untuk dokumen ya teman-teman, hanya paspor dan biasa karena tidak ada ini juga nggak ada surat jalannya karena beliau ini kan pakai cycling ya, pakai sepeda. Tapi untuk yang lainnya sih nggak ada namanya surat khusus jalan dari. Cuman yang jelas kita kemarin sempat ngurus insurance travel, Asuransi perjalanan. Iya. asuransi perjalanan Oh, iya. selama 2 bulan. Oh, oke. Cover juga 6 bulan. Tapi kalau ke Fuad kemarin cuman langsung misalkan di Malaysia ngurus asuransi. Di Malaysia. Begitu juga di Thailand kemarin juga ngurus Oh, kalau Mas Andi langsung dari awal. 6 bulan dari 6 Batam. bulan dari Batam. Oh, gitu. 6 bulan itu kan Lebih dari lebih enak di awal daripada di tiap-tiap perjalanan mengurus. Tapi tergantung juga. Tergantung. Karena Tergantung juga. kemarin juga kita di Thailand itu bahkan Oh. disuruh pakai insuransinya lokal. Cuman kita sampaikan bahwa kita sudah punya dari awal. Alhamdulillah. Iya. Dan kita juga untuk perjalanan ini kebetulan juga kita mengurus surat dari pemerintah karena kita kan sebagai keluarga khususnya Gorontalo kita pemerintah juga tahu. Iya. Biar dalam perjalanan juga lebih safety. Iya. Iya, iya. Oke. Jadi itu teman-teman sekilas cerita tentang suka dukanya teman-teman cycling yang akan pergi ke Baitullah. Nah, dukanya apa ini dukanya dalam perjalanan? bukannya belum dapat visa haji. Oh, Insya Allah sih kira ya. ya insya Allah segera. Dan dalam perjalanan mungkin yang ditemui yang sangat berkesan apa? Kesan-kesan dalam perjalanan. Tanjakan, panasnya, panasnya. Jazirah Arab yang sampai 48. Oh, Capek pasti, terus. lecet pasti. Tapi kalau nggak lecet, nggak panas, nggak hujan, Kurang seru juga. Dan begini, kita nggak akan apa ya? kita akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Panas itu adalah nikmat sebenarnya. Karena ketika kita tidak pernah merasakan panas, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya dingin. Ya betul. Karena panas itu Insya Allah. bagian dari nikmat. Coba kita bayangkan kita hanya mendapatkan dingin, sejuk, tidak pernah merasakan panas, maka nikmatnya dingin itu kita tidak akan rasakan. Betul. Dan alhamdulillah begitu juga dengan tanjakan. Ketika kita tidak pernah mendapatkan tanjakan, kita akan tidak akan turun. pernah turun. Menikmati Nikmatnya rasanya turun. Iya. Layaknya sebagai kita mendapat setiap kesulitan, pasti ada nikmat kemudahan setelahnya. Contoh, Alhamdulillah. Kan dagingnya, kalau daging terus makanan Arab kan dia nggak biasa dengan dengan lidah kita misalnya. Iya. Alhamdulillah sekarang kita menikmati Sesuai dengan lidah. ya Indonesia, rasa Masya Allah. Indonesia. Karena kita bersahabat kemarin, Masya Allah. Iya. Tuh masya Allah teman-teman, kesabaran itu sebenarnya kunci dari Iya. keberhasilan setiap hal yang kita tuju. Ya. Jadi teman-teman, insya Allah kawan-kawan kita ini adalah salah satu bagian dari orang-orang yang menerapkan ilmu kesabaran
kesabaran di dalam menempa cobaan selama dalam perjalanan. Tapi tentunya bukan seperti Bapak Oh, yang sudah 8 tahun 18 tahun Iya. dengan orang tentunya ini yang harus kita Banyak belajar dari pengalaman banyak beliau. belajar dari beliau. Oh iya. Tapi kan setiap orang punya Iya. punya tantangan tersendiri, Iya. challenge tersendiri. Kalau mau dibalikin pasti kita nggak mampu gitu. Oh. Iya. Kami juga ini sebenarnya mau di posisinya Bapak saat ini. Ah, iya. Cuman kan kita harus bersyukur dengan keadaan yang ada. Sekarang. Jadi teman-teman seperti itu perbincangan kita dengan Mas Andi, Mas Khairul dan Pak Fuad. Jadi insya Allah habis. Habis.